Bayangin aja kalau ada seorang teman kita, orangnya bijaksana, orangnya mungkin dari sisi ekonomi bagus, sisi pendidikan bagus, gitu kan, secara fisik bagus. Lalu kita merasa bangga karena mencontohi dia. Ya, mungkin cara cara dia memimpin rumah tangga kalau seorang suami bagus misalnya, mendidik anak-anaknya dimasukkan di sekolah yang bagus, dia bagaimana menuntun istrinya, membina, mendidik itu bagus. Kemudian dia mengatur tatanan rumahnya, kemudian tempat kerjanya, semuanya rapi, waktunya on time. Maka kita merasa nyaman kalau mengikuti mencontoh orang-orang begini daripada orang yang serabutan, tidak jelas, tidak ada pengaturan waktunya, kan gitu, tidak tahu apa yang dia lakukan, sebentar janjian di sini, janjian di sana, tidak tepat waktu, nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran besar kepada kita dari sirah beliau, dari sejarah beliau. Makanya ulama mengatakan mempelajari sirah itu adalah luar biasa. Itu akan menjadikan kita menjadi seperti Rasulullah SAW. Itu kan menjadi seperti beliau, benar-benar dicontohi dalam kehidupan kita keseharian. Baik. Kita akan masuk di sini poin pertama dulu, saya rincikan. Jadi ada 6 poin. Poin pertama adalah mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua sudutnya tadi, fisiknya, akhlaknya, kepribadiannya, kehidupan berumah tangganya, kehidupan sosialnya, kehidupan ekonomi, kehidupan politik. Ya, tujuannya untuk diciplak, gitu kan. Nanti kita masih akan rincikan poin ini. Kemudian poin kedua adalah mengenal atau ma'rifatus sahabah, khassatan al-mubasyirin bil jannah. Dengan belajar sirah kita lebih mengenal sahabat-sahabat Nabi. Dan terutama 10 orang yang dijamin masuk surga. Kita akan tanya nanti dari sirah, kita akan tahu Abu Bakar adalah seorang sahabat, mertua Nabi, tapi manusia seperti kita, biasa. Beliau juga makan, beliau minum, beliau tidur, tapi beliau dapat jaminan surga. Semestinya jangan cuma dikenang. Jangan cuma bilang, oh ya Abu Bakar jamin surga ya, sudah selesai. Enggak, cari tahu apa penyebabnya, apa yang dia kerjakan keseharian. Nanti akan kita berikan contoh-contoh dalam masalah ini, dan itu didapatkan dari sirah Nabi, gitu kan, dari sejarah Nabi. Karena mereka hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat mereka punya masalah langsung menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah Umar, kisah Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, sahabat-sahabat yang masuk surga semua. Kenapa mereka yang masuk surga? Kita contohin. Dan bukan mustahil kata ulama orang yang mengikuti mereka bisa seperti mereka, kan gitu. Nanti kita berikan contoh-contoh juga. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui atau ma'rifati sababun nuzul. Mempelajari sirah itu kita akan lebih banyak mengetahui tentang sebab turunnya ayat. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran itu yang turun karena sebab terjadi, kan gitu. Misal ada sahabat lagi masalah dalam rumah tangganya, lalu bertanya kepada Nabi SAW, Nabi SAW mendapatkan wahyu dari langit, turunlah ayat. Perceraian, ribut dalam rumah tangga, atau masalah anak, hak asuh anak atau anaknya diasuh. Kemudian kehidupan rumah tangga yang ideal, jadi dijelaskan. Turun, ada kasus terjadi peperangan misalnya, maka Allah SWT turunkan firman-Nya. Dan sebabnya karena peperangan yang terjadi antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir. Maka berarti kita akan lebih faham pada saat baca ayat saja dengan terjemahannya. Ada ayat yang bisa langsung difahami, ada ayat yang tidak bisa, memang harus mengetahui sebab nuzulnya, sebab turunnya. Jadi sebab turun itu akan menjelaskan kepada kita apa maksud tujuan daripada ayat itu. Nanti akan kita berikan contoh juga masalah ini. Kemudian yang keempat adalah sababul wurud, ma'rifatu sababul wurudul hadits. Sebab kita mengetahui, ya, atau kita mengetahui dari sirah sebab disebutkannya hadis. Sababul wurud namanya. Nanti kita juga berikan contoh-contoh, ya, bahwasanya ada hadis-hadis Nabi itu ada sebabnya Nabi sebutin. Nah sebabnya ini kalau kita tahu, kita akan hubungkan dengan kehidupan kita, realita kehidupan kita sehari-hari. Maka kita lebih paham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dan hukum itu. Kemudian yang kelima adalah ma'rifatul munafiqin wal kuffar. Ini saya gabungkan aja, mengetahui ciri-ciri, gitu kan, dan sifat-sifat karakter orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Jadi kita nggak boleh sembarangan memunafikkan orang, gitu kan, atau mengkafirkan orang. Tetapi kita melihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan atau mencap seorang itu munafik atau seorang itu kafir. Sehingga apa yang sering terjadi sekarang, banyak kelompok-kelompok yang mengaku dirinya Islam tapi sembarang saja mengkafirkan orang, ini keliru. Tidak mencontohi Nabi SAW. Kemudian yang keenam adalah ma'rifatu dinil haqqil Islam wal izzatu bihi.
Kita mengenal agama Islam ini dari sirah. Karena sirah itu menyebutkan sejarah dari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir sampai Nabi mati. Berarti kan proses Islam diperkenalkan di situ semua. Nanti kita akan tahu tuh proses turun-turunnya hukum, gitu kan? Ada ayat-ayat atau surah-surah yang turun di Mekah namanya Makkiyah, ada yang turun di Madinah namanya Madaniyah. Apa isi-isinya? Nah, nanti kita akan lebih tahu dan akhirnya kita sampai pada titik karena kita ikutin dari awal Islam itu diturunkan atau diajarkan sampai Nabi SAW meninggal dan sempurna. Berarti kita akan lebih paham nanti tentang kebenaran Islam dan kita lebih bangga dengan itu nanti. Kita akan lebih kokoh bisa berpegang pada agama ini karena mempelajari sirah tadi.